untuk berdoa terlebih dahulu. Mangga dipimpin. Marilah kita berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa dimulai. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Hari ini siapa yang tidak hadir, izin atau sakit? Ada? Hadir semua, alhamdulillah ya, hadir semua. Silakan lihat sekelilingnya apakah ada sampah, sudah bersih, dan kerapihan yang rambutnya masih terlihat. Silakan dirapikan yang rambutnya masih terlihat. Ya, baik, semuanya sudah rapi dan sudah bersih. Sebelum kita belajar pada pembelajaran tema kali ini, Pak Jalan mau mengulas tema sebelumnya, yaitu mengenai tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Di mana kita minggu kemarin membahas mengenai tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup itu, bahwa Al-Quran itu sebagai guide of life, sebagai tuntunan hidup, panduan hidup untuk kita menjadi siswa yang tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya kita juga kemarin belajar bahwa Al-Quran itu bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk sosial, dan bermanfaat untuk spiritual. Begitu pula hadis. Hadis ini mesti ada sebagai pelengkap daripada Al-Quran. Hal-hal yang tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran itu diterangkan dalam hadis. Baik, kali ini kita membahas mengenai tentang Asmaul Husna. Teman-teman atau para siswi, apakah mengetahui mengenai tentang Asmaul Husna? Ada yang tahu? Nama-nama Allah. Oh, betul. Nama-nama Allah itu ada berapa dalam Asmaul Husna? Ada 99. Nah, ya. Tetapi kita kali ini hanya akan membahas Asmaul Husna itu pada 4 nama, yaitu mengenai tentang Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga Al-Samir, yang keempat Al-Basir. Nah, di mana kita itu tahu nggak kenapa kita mesti belajar mengenai tentang Asmaul Husna, ya? Itu bahwa Asmaul Husna itu bukan hanya sebatas nama daripada nama yang kita sebatas dilakukan saja, tetapi Asmaul Husna ini bisa dijadikan panduan kita agar menjadi siswa yang baik. Artinya kita bisa belajar pada 4 sifat ini untuk menjadikan kita lebih baik. Mari kita sama-sama belajar mengenai tentang Asmaul Husna yang 4 ini, karena sifat Asmaul Husna yang 4 ini penting, ya, dan perlu. Ya. Apakah kalian pernah mendalami semua sifat Asmaul Husna terus kalian dijadikan sebagai panduan hidup? Ada pernah? Belum, ya? Oke, belum. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tentang Asmaul Husna sebagai pedoman hidup agar kemudian kita bisa diimplementasikan. Baik, sebelum masuk ini kita tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalian belajar itu mesti mengetahui apa sih tujuan kita dalam belajar Asmaul Husna yang 4 sifat itu. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna sifat Al-Alim sebagai maha mengetahui dan memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu tujuan pembelajarannya itu kalian diminta untuk belajar mengenai tentang makna sifat Al-Alim dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, silakan ada yang membacakan. Kedua itu apa? Silakan perwakilan. Salah satu. Ya, silakan. Yang kedua, Pembelajaran. Peserta didik dapat memahami makna sifat Al-Khabir sebagai maha teliti dan menerapkan dalam pengambilan keputusan. Oke.
Yang kedua kita belajar mengenai tentang al-khabir. Nah, kalian diharapkan untuk bisa memahami makna sifat al-khabir dan bisa diterapkan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan. Silakan yang lainnya. Yang ketiga, ada yang mau membacakan? Silakan. Peserta didik dapat memahami makna sifat asami sebagai maha mendengar dan menunjukkan sikap menjadi pendengar yang baik. Oke, itu sifat yang ketiga ya, tujuan pembelajaran. Kemudian siapa yang mau membacakan lagi? Yaitu tujuan pembelajaran yang keempat. Iya, silakan. Peserta didik dapat memahami makna sifat al-basir sebagai maha melihat dan mencerminkan sifat tersebut dalam sikap visioner dan waspada. Yang keempat itu kita memahami makna sifat al-basir ya. Yang kelima yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk membuat cerita pendek yang relevan dengan tema Asmaul Husna. Nah, nanti di tujuan pembelajaran yang kelima itu nanti Pak Jalal akan membagi ke dalam kelompok, di mana karena kita itu empat sifat berarti harus 4 kelompok nanti ya, nanti akan dibagi. Nah, kita masuk pada materi bahwa Asmaul Husna artinya itu nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha baik, maha indah dan maha agung. Tentunya kita belajar mengenai tentang Asmaul Husna itu agar bisa mengetahui kebaikan, keindahan dan keagungan Allah. Peribahasanya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya kalau kalian mau disayang sama Allah, ya, kalau kalian mau dibaikin sama Allah, ya maka mesti kenal sama Allah. Gimana mau disayang kalian juga kan? Kalau mau disayang sama siapapun itu mesti kan kenal. Gimana mau disayang kenal juga enggak, gitu ya. Tuh Asmaul Husna. Selanjutnya dalil tentang Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah. Artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini disampaikan dalam Quran surat Al-Hasr ayat 59 juz 24. Nah, ini diterangkan bahwa segala sesuatunya itu Allah lah yang mengadakan semuanya. Nah, misalkan saja kita itu makan. Makan itu kita dari mana? Dari warung atau dari dapur ya, dari dapur makan ya. Dari warung atau ibu kalian beli ke warungnya beli ke dapur, ke pabrik, ke pasar ya. Pasarnya dari petani. Pabrik nggak nanam ya, dari petani. Nah, petani ini dari mana petaninya? Dari tanah. Oke ya, dari tanah ya. Tanahnya dari mana? Di penghujungnya semuanya kalau kita teliti, kita dalami ya dari Allah. Betapa Allah itu kalau dalam Al-Quran ini yang menciptakan, mengadakan, yang membentuk bumi, yang semuanya itu dari Allah. Allah ini adalah dalil bagaimana keagungan Allah dalam Asmaul Husna. Selanjutnya kita masuk pada Asmaul Husna yang 4. Kalau kita bahas 99 sampai sore, tentunya kita hanya membahas 4 saja ya. 4 saja sifat. Nah, yang pertama yaitu sifat Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Nah, ini contohnya ya, ini ada dalilnya. Dalil sifat tentang Asmaul Husna mengenai tentang Al-Alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Ini adalah Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 59. Yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kita hendaknya selalu berusaha semangat belajar, karena Allah itu alim. Jadi kalian mesti semangat belajar seperti hari ini ya. Semangat belajarnya, meskipun dalam keadaan apapun, sakit, malas ya, tetap semangat belajar. Nah, yang kedua yaitu menghargai ilmu dan para ulama. Jangan lupa, karena Allah itu maha alim, kalian mesti menghargai ilmu. Makanya ketika kalian bawa buku, apalagi bawa Al-Quran, bawa kitab itu, teng-tengnya jangan seperti ini ya, tetapi mesti seperti ini ya. Nah, itu adalah sebagai bentuk menghargai ilmu. Dan ingat, kepada para guru mesti menghormati, karena guru ini mengajarkan kalian, walaupun itu hormatilah walaupun itu satu guru itu ya. Yang ketiga yaitu senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Yang keempat yaitu selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah. Yang kelima yaitu giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah berdasarkan dalil dan apa yang perlu kita contoh dalam sifat al-alim itu. Selanjutnya yaitu kita masuk pada sifat yang kedua, yaitu sifat al-khabir. Al-khabir itu artinya apa? Maha teliti. Baik, di sini ada Pak Jalal memberikan ada dalilnya. Silakan barangkali ada yang mau membacakan dalil? Ada? Coba dari sini yang mau membacakan? Oke, kalau ada Pak Jalal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtu an tunraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidu min dunillahi wala rasulihi wala mu'minina waliyatahu wallahu khabirum bima ta'malun. Itu ya. Itu dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 juz 9. Artinya silakan ada yang membacakan? Silakan. Ya. Artinya apakah kamu mengira bahwa kamu adalah dibiarkan begitu saja? Padahal Allah begitu mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Allah maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah 9 ayat 16. Oke, gitu ya. Bahwa Allah itu, nah ini ayat ini menerangkan bahwa Allah itu teliti. Segala sesuatu yang kita anggap seolah hidup ini nggak berarti, gitu. Terus hidup ini seolah dibiarkan. Allah itu maha teliti. Apa yang ada dalam lubuk hati kalian pun Allah tahu. Nah, itu. Jadi tidak mungkin diabaikan oleh Allah. Karena Allah itu maha teliti, yaitu al-khabir. Nah, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari sifat al-khabir, yaitu yang maha teliti, sebagai contoh perilaku yang mencerminkan al-khabir? Silakan. Yang pertama, saya bahas. Yang pertama, silakan. Bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Oke, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Artinya tidak boleh sembrono ya. Mesti cermat, mesti dipikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Apa yang kedua, siapa? Silakan. Oke. Menjadikan pendorong untuk semangat belajar. Oh ya, karena dari ketelitian itu ya kita juga pembelajaran dari sifat
Al-Khabir yang maha teliti ini kita mesti didorong untuk semangat belajar. Oke, yang ketiga, coba play dulu. Menghindari ceroboh dan bertindak curang. Nah, itu ya. Karena Al-Khabir yang maha teliti, Allah itu maha teliti, kita harus menghindari sifat ceroboh. Bertindak curang, apalagi bertindak curang ya, karena dikiranya ketika kita melakukan kecurangan itu Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu. Makanya jangan bertindak curang. Oke, yang keempat, silakan. Melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Oke, ini ya, karena Allah sang maha teliti. Kita apalagi kalau mau pulang. Kalau mau pulang itu misalkan kita berada dimanapun mesti teliti ya. Jangan barang-barang tertinggal, ada yang lupa, jangan seperti itu. Tapi kita mesti teliti apa nih yang belum dibawa, apa nih yang ketinggalan. Oke, yang kelima tadi coba tadinya. Oh silakan. Oh nanti ya. Ya. Senantiasa mendengarkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah ya. Tadi sifat al-alim itu kita mesti belajar secara mendalam, dan kita belajar sifat al-khabir itu senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Artinya kalau kita mau mengkaji sebuah ilmu, sebuah pemahaman itu mesti mendalam. Jangan hanya paham pada kulitnya, harus diteliti ini sumbernya dari mana, gitu. Ya, agar kita itu dalam ilmu pengetahuannya dan kita juga menjadi pribadi yang belajar pada sifat Allah, yaitu sifat al-khabir. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah sifat as-sami. Nah, dalil tentang Asmaul Husna sifat as-sami itu apa? Silakan, ada yang bisa baca? Silakan. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Iya, bismillah. Allah sami menarik. Artinya, silakan, coba kata ya. Artinya, Allah mendengar, mengetahui. Quran surah Al-Baqarah juz 2 ayat ayat 256. Oke, itu ya. Jadi Allah itu mendengar. Suara, meskipun suara sekecil apapun, Allah itu mendengar. Bahkan mendengarnya Allah itu ketika kalian tidak ngomong itu Allah kan mendengar. Jadi jangan pernah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena meskipun orang lain ya manusia tidak tahu, tetapi Allah tahu. Kemudian apa yang kita bisa ambil dari sifat asal ini? Arti yang maha mendengar. Silakan. Ya. Peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Nah, peduli dan mendengar ya. Mendengar serta memperhatikan orang lain. Jadi menjadi pendengar yang baik. Jadi kita belajar mengenai tentang sifat Asmaul Husna Asami itu, kita menjadi pribadi yang mendengar orang lain, bukan hanya kita mau didengarkan, tetapi tidak mau mendengar. Nah, ini mesti menjadi pribadi yang asami. Bahkan yang kedua, siapa? Tadi, oke. Memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Oke, apalagi kita segala sesuatu yang diajarkan oleh guru kalian, semuanya itu adalah baik, apalagi kepada orang tua kalian. Nah, ini mesti kita bisa mendengarkan dengan patuh dan penuh kehormatan. Tuh. Terus yang ketiga, oke. Peka terhadap informasi. Nah, jadi gini ya. Kalau kita itu belajar asalnya Allah, kita itu mestinya teliti, peka pendengarannya. Saya sering melihat itu kalau di kamar mandi, saya sampai mendeteksi ini apa penuh nih, ini belum nih, bisa nggak sampai detail itu? Nah, latihlah kepekaan telinga kalian untuk sampai situ, sampai pada taraf di mana sebuah air namanya ember yang di situ tahu kita penuh atau tidak. Apalagi kita peka terhadap pendengaran atau suara-suara yang tidak enak gitu kan. Harus sampai pada hati ya.
telinga kita itu. Tuh. Terus yang keempat, nah, Berhati-hati dalam bertutur kata. berhati-hati dalam bertutur kata ini. Karena dari tutur kata itu ya, ya akan masuk kepada telinga ya. Kecuali orangnya nggak bisa dengar. Tapi ingat loh ya, meskipun orangnya tidak bisa dengar pun tetap Allah Maha mendengar. Jangan tetap berkatalah yang baik. Kayak seperti Rasulullah itu pernah ditegur ketika seseorang yang tidak contoh ya, Rasulullah itu mencontohkan, bahkan ditegur oleh Allah, ada seorang yang tidak bisa mendengar, tetapi bukan berarti Rasulullah itu mengabaikan, karena memang Rasulullah tidak tahu gitu loh ya, bukan tanpa ada unsur kesengajaan. Artinya dari tidak ada unsur kesengajaan saja Rasulullah itu ditegur sama Allah. Apalagi kita tahu, ini nggak bisa dengar, ya udah dikata-katain aja, itu nggak boleh. Kita belajar asal itu mesti berkata-kata yang baik dan benar ya, agar nanti tidak menyakiti hati. Yang membuat sakit hati itu kan akibat kita tutur kata terus terdengar oleh kita. Nah, itu ya. Selanjutnya yang terakhir, oke, ada satu lagi, ada menjauhi informasi yang berbau hoax. Nah ini ya. Jadi kalau kita mendengar sesuatu itu harus dipilah-pilih. Ini benar enggak? Misal ada teman kalian yang ke kalian, saya mau memberikan informasi apa? Itu misalkan si Salma. Oh, tar dulu. Sebelum saya mendengarkan itu, ya kan harus dipilah-pilih. Informasinya benar enggak? Kalau ya benar, baik enggak? Baik benar enggak? Kalau ya baik benar oke. Yang terus kemudian apa manfaat bagi saya dan bagi kamu gitu. Artinya sekarang kan di era informasi itu kita itu banyak informasi ini kan banyak dari. Baik, tadi itu mengenai tentang asami ya. Asami itu memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Nah, kita masuk pada sifat al-basir. Dalilnya yaitu sifat al-basir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Silakan yang bacaan artinya. Sungguh Allah mengetahui apa yang telah di langit dan bumi, dan Allah mendengar apa yang telah kerjakan. Ayat 18 ayat. 18 ayat 49. Nah, ini sifat al-basir ya. Al-basir. Nah, dalilnya itu, apa yang bisa kita ambil dari sifat al-basir itu untuk menjadikan contoh perilaku yang mencerminkan al-basir. Yaitu yang pertama apa? Bersikap hati-hati. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan tercela. yang ketiga, Berhati-hati dalam berbuat dan menulis sesuatu. yang kelima, Menjaga pandangan dan hal yang baik. artinya yang kita bisa ambil dari sifat al-basir itu, kita mesti mawas diri. Karena Allah itu maha melihat secara detail ya. Jadi kita dalam kesendirian ya kita pun harus hati-hati, apalagi dalam keramaian. Baik, itu ya materi kali ini mengenai tentang 4 sifat. Oke anak-anak, dari keterangan tadi mengenai tentang Asmaul Husna yang 4, sifat yang 4 itu, karena sifatnya itu ada 4, berarti ini gimana kesepakatannya? Tadi satu kelompok berarti satu kelompok 2 Asmaul Husna. Baik, silakan, ini kelompok pertama ya. Ini kelompok pertama dan kedua, ini kelompok ketiga dan keempat. Silakan untuk meja disilakan agar kalian silakan. Nah, adapun tugasnya yaitu ya, tugas kalian itu adalah
coba kalian mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu memahami secara mendalam, yang kemudian kalian jadikan cerita. Nah, kalian kan tadi sudah banyak belajar dan sudah diterangkan secara mendetail oleh Pak Jalal sifat yang 4 itu. Nah, kalian silakan untuk mengambil pembelajaran dari sifat-sifat 4 itu dan silakan dituliskan menjadi sebuah cerita yang mengandung hikmah, ya. Dan mengandung makna moralnya itu apa? Tuh, silakan ya. Silakan ya. Jadi diskusikan bersama teman-teman kalian dari pengambilan asmaul husna itu, terus kemudian dijadikan cerita. Silakan nama tokohnya bebas ya, disesuaikan dengan kalian saja, dan silakan juga dikasih pesan moralnya. Pak Jalal berikan waktu 10 menit ya untuk membuat cerita pendek saja, cerita pendek. Silakan. Ya. Dan kalau ada kesusahan silakan bisa ditanyakan. Ya. Gimana? Susah nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Pinter-pinter. Alhamdulillah, amin, pinter ya. Ini gimana? Bisa. Silakan didiskusikan ya, bisa ya. Bisa ya. Tuh. Gimana? Udah selesai? Ya. Oke. Baik. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk bisa menceritakan atau membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, silakan dibacakan, diceritakan, dan barangkali ada pesan moralnya bisa disampaikan secara detail. Saya akan menceritakan tentang sifat al-alim. Oke, ini dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya, sifat al-alim pertama ya. Judul cerita menemukan kebenaran. Suatu hari, Fatimah menghadapi ujian matematika yang sulit. Namun, dia tidak menyerah. Suatu hari, Fatimah selalu percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala hal. Dia belajar dengan tekun dan memohon petunjuk kepada Allah. Ketika ujian berlangsung, Fatimah merasa tenang karena tahu bahwa Allah melihat usahanya. Hasilnya, dia mendapatkan nilai yang memuaskan tanpa menyontek, berbeda dengan teman yang hanya mengandalkan contekan. Pesan moral, selalu mencari ilmu dengan cara yang benar dan percaya bahwa Allah Maha mengetahui usaha kita. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sifat yang tadi sifat al-alim. Nah, ini silakan tinggal sifat al-khabir. Silakan ceritakan. Saya akan menceritakan al-khabir, maha teliti. Hati-hati dalam Ahmad ditugaskan oleh gurunya untuk membuat laporan lingkungan. Dia memutuskan untuk mengecek setiap informasi dengan teliti sebelum mencatatnya. Ahmad membaca banyak referensi dan menghindari mengambil data yang tidak jelas sendirinya. Ketika laporan selesai, gurunya memuji Ahmad karena laporannya akurat dan bermanfaat. Isi pesan moralnya, bersikap teliti dalam pekerjaan membuat hasilnya lebih baik dan dapat dipercaya. Oke, baik. Terima kasih ya. Tadi keterangan dari kelompok 1. Pesan moralnya berarti al-alim itu pesan moralnya apa? Selalu mencari ilmu dengan cara yang benar dan percaya bahwa Allah Maha mengetahui usaha kita. Mencari ilmu dengan jalan yang benar ya, karena Allah itu sifatnya al-alim. Terus yang kedua, Bersikap teliti dalam pekerjaan membuat hasilnya lebih baik dan dapat dipercaya. oke, bersikap teliti ya, karena nanti hasilnya akan maksimal kalau dengan teliti. Baik. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok pertama. Dan selanjutnya yaitu kelompok kedua. Kepadanya waktu dipersilakan mengenai tentang sifat apa saja? Kalau As-Sami dan Al-Basir, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menceritakan hasil diskusi kami tentang sifat asami atau maha. Judul, sahabat yang baik. Aisyah sering melihat temannya Lina tampak sedih. Suatu hari Lina mengungkapkan masalahnya kepada Aisyah. Dengan penuh perhatian, Aisyah mendengarkan setiap cerita Lina tanpa memotong atau menilai. Setelah itu Aisyah memberikan saran yang lembut dan mendukung Lina. Berkat perhatian Aisyah, Lina merasa lebih baik dan optimis. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu sifat Sifat Al-Basir maha melihat. Judul cerita berhati-hati dalam bertindak. Rian adalah anak yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Suatu hari, dia melihat teman-temannya sedang merencanakan hal yang buruk, yaitu mencoret-coret dinding di sekolah. Rian merasa bahwa Allah maha melihat, sehingga dia menolak ikut kegiatan itu. Bahkan dia
Baik, luar biasa ya keterangan dalam mendeskripsikan cerita luar biasa. Sampai tadi ada pesan moralnya juga ya. Pesan moralnya apa? Dari sifat Asami itu apa? Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Terus dari sifat Al-Basir? Berhati-hati dalam bertindak dan mengingat bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Oke, berhati-hati dalam bertindak. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 2. Oh ya. Nah itu luar biasa ya. Cerita-cerita tadi diambil pesan moralnya itu sangat-sangat luar biasa. Kalian sudah bisa mengeksplorasi dalam bentuk cerita ya, bahwa sangat penting untuk memahami sifat Asmaul Husna ini. Nah, karena tadi diterangkan secara mendetail dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, bahwa kita mesti menyadari Allah itu maha segalanya, maha baik, maha mendengar, maha teliti. Dan itu kan sampai 99. Ya. Maka dari itu hendaknya ya kita bisa mengambil contoh-contoh dari begitu banyaknya sifat Allah. Oleh karena itu Pak Jalal akan memberikan tugas nanti kalian ketika di rumah, yaitu silakan sebagai bentuk refleksi kalian juga ya, itu mendalami sifat-sifat selain 4 sifat ini ya. Jangan dalami sifat-sifat yang lainnya, terus kemudian kalian bisa amalkan di rumah kalian masing-masing. Itu saja ya. Itu saja ya keterangan dan penjelasan materi dari Pak Jalal mengenai tentang sifat yang pertama Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Al-Qadir, Allah Maha Teliti. As-Sami, Allah Maha Mendengar. Yang keempat yang terakhir melihat. Itu saja dari Pak Jalal, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.